Surah Luqman surat 31 ayat 1 halaman 411. Taqabbalallahu minna
Terjemahan surat Luqman ayat 1 sampai dengan 11. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Quran Al-Karim menjamin suksesnya orang-orang yang beriman. Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Dan apabila dibicarakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya, maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan. Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah benar, dan Dia memperkasa, Maha Bijaksana. Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi agar ia atau bumi tidak menunjangkan kamu, menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dana amatana wa ilaihi nusyur.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Yang kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Baitur Rahim beserta seluruh jajaran, Bapak Ketua Pengurus Mushola Thaibah, Mushola Nurul Ikhlas, mewakili yang istimewa guru kita, alhamdulillah telah hadir bersama kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hamba Allah sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, ucapan puji dan syukur kita tiada henti kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa banyak kepada kita. Di antaranya pagi ini dengan nikmat sehat dan kekuatan yang diberikan Allah kepada kita telah bisa menghadirkan diri di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Bapak dan ibu-ibu, para hamba Allah sidang jemaah subuh yang dimuliakan, pagi ini alhamdulillah sudah bersama lagi kita dengan jadwal buaya kita, guru kita. Jadi tidak banyak komentar, kita lebih banyak mendengarkan materi dari beliau. Dengan senang hati dan penuh hormat kami persilakan. Siap jabatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa atuni muslimin fattaqullaha wa ati'un. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fazkuru ismallah 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani' wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Layyanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhara lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Shadaqallahul azim. Surah Al-Haji ayat 36 dan 37. Yang sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Baitur Rahim, kemudian beserta jamaah yang hadir pada subuh ini. Kemudian dari Mushola Nurul Ikhlas yang kita tunggu-tunggu selalu Pak Kirman, ya, wakil Kemudian dari Mushola Thaibah kita ambil wakil putra agama. Jadi beliau sholat di Thaibah dan alhamdulillah sudah hadir beserta jamaah-jamaah yang hadir. Mohon maaf cuaca kurang bersahabat malam kami, lampu lah jam 12:30 gitu.
Jadi agak sesuai di jamnya Pak, 6 sampai 8 jam. Kalau siko cepet ini. Apa masih tersambung di Burman sampai lampu lagi. Jadi Batanggap, Taraso, Kama, Kamangari. Angin tak ada, lampu tak ada, rangi banyak. Walaupun demikian kita tetap bersyukur. Alhamdulillah pagi ini kita masih dikembalikan oleh Allah. Kita masih diberi kehidupan oleh Allah. Kita masih diberi kelanjutan untuk bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa ayah bunda kita, dosa ayah bunda mertua kita, kakek nenek buyut kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu dimanapun berada, kami dari Masjid Baitur Rahim menyapa melalui channelnya Pak Hidayat Raja Sulaiman ini namanya. Ya. Channelnya Raja Sulaiman namanya Pak. Raja Salman. Mudah-mudahan channelnya berkembang terus dan mudah-mudahan nanti cuannya segera pula mengalir. Kalau cuannya itu dibayar dengan dolar, biarlah 7 kali 500 dolar ada. Ya, karena oleh balik ke Raja Salman, insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kajian kita pagi ini pertama tentu masalah kurban. Karena bersiap hari Rabu atau Kamis kita sudah menjadi penjagal, insyaallah. Tapi sebelumnya kita kenal dulu. Tadi kita membaca surah Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini seorang pemuda pendek, hitam kaliang dari Habsyi, ya, Habsyi, dan beliau diangkat oleh Nabi Daud menjadi hakim. Jadi ketika Nabi Daud menghukum perkara dua orang ibu. Bapak Ibu pernah mendengar kisah dua orang ibu mengaku memiliki seorang anak. Nah, itu yang menghakiminya itu adalah Luqmanul Hakim. Apa keputusannya waktu itu? Kata ibu nandak punya anak, kan hakim pun memutuskan bahwa putri dua anakku. Itu Luqmanul Hakim. Kata ibu yang punya anak, yakin ya yang punya anak, daripadanya diputui, agialah ke ibu dan sabalah. Kata ibu dan sabalah, putui salah. Maka di situ Luqmanul Hakim mengambil keputusan bahwasanya inilah sebetulnya yang punya ibu atau punya anak ini, punya ibu ini. Yang kedua yang diputuskan yang paling menarik dari Luqmanul Hakimnya apa? Ketika kambing masuk ke parak kurang, ya kan kisahnya populer tuh, viral tuh anak. Kemudian bagaimana cara mengadilinya? Luqmanul Hakim menempatkan tukang kambing tadi tanam dan dimakan dari kambing itu sampai segadang itu balik. Sementara yang punya kambing memberikan susunya untuk diperak oleh si pemilik kebun. Itu keputusan Luqmanul Hakim. Beliau pemuda pendek. Kalau kita contohkan di sini tidak seperti yang seperti itu bana pono namanya, ya, yang ada diulakan. Ulaan tunah sebir anudin. Pono tuh pendek, kakinya pincang, rendah.
Dan itulah Syekh Burhanuddin. Nah, sama dengan Luqmanul Hakim. Ya, jadi Bapak Ibu, kita tadi mengaji ayat sampai ayat sebalik tentang Luqmanul Hakim, hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam dan menjadi hakim. Beliau berasal dari Habsyi di Ethiopia atau berdekatan dengan Sudan. Nah, itulah Luqmanul Hakim. Jadi perlu kita mengetahui siapa yang diceritakan. Apa profesinya awalnya, Pak? Tukang kayu. Tapi karena hikmah beliau, maka beliau diangkat jadi menteri atau hakim, Menkumham. Ya, hakim ketika itu. Banyak keputusan-keputusan yang viral di zaman Luqmanul Hakim. Ya, banyak sekali kalau kita ingin membaca, dan diabadikan salah satunya adalah cara mendidik anak. Ya, mulai dari ayat 12 sampai ayat 18 itu menceritakan pendidikan kurikulum Luqmanul Hakim dalam mendidik anak. Nah, itu tadi surat Luqman yang awak baca, supaya kita kenal dengan yang diceritakan oleh Al-Quran. Makanya pangkalnya tadi watslu, ya ceritakanlah tentang Luqmanul Hakim ini. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk kepada tema kita hari ini, walikulli ummatin ja'alna mansaka. Telah disyariatkan kepada setiap umat untuk melaksanakan sembelihan kurban. Surat Haji ayat 34. Ya, 34. Pelaksanaan kurban yang menyembelih di zaman Nabi Ibrahim. Kalau zaman Nabi Adam belum disembelih. Itu Habil meletakkan saja binatang kurbannya di atas gunung. Mana yang hilang nanti itu kurbannya diterima. Di Habil meletakkan kurbannya di sebuah gunung yang ditetapkan oleh Allah. Nah, diletakkan di situ. Kalau Qabil buah-buahan, kalau Habil binatang ternak. Itu di zaman Nabi Adam. Di zaman Nabi Nuh masih belum disembelih. Jadi mulai disembelih itu di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diawali dengan mengambil sesuatu yang dicintai oleh Ibrahim, yaitu Ismail alaihissalam, yang didamba-damba. Nah, maka rujukan kurban itu sebetulnya binatang kurban yang dikurbankan itu adalah binatang yang kita gembalakan dan tersambung kasih sayang awak dinya. Itu sabananya dalilnya. Ya. Jadi sadang bahasa yang sayang awak ke binatang tu, di saat itu kita sembelih. Ya, itu tak tanggung rasulnya tu, Pak. Ya. Binatang ternak akan menangis, awak pun akan menangis berpisah. Sawananya dari itu. Ambo bercoba beteranak ke kambiangko dari kelas 6 SD sampai kelas 3 SMA. Dia gede bako 2 ekor kambiang jantan batino. Itu kelas 6 SD. Nah, kemudian dari hal demikian berkembang sampai ambo kelas 3 SMA sampai 8 balaiku. Berkembang. Di sambil sekolah di SMA, ketika itu Pak Dayat ketua OSIS. Jadi walaupun kalau kambiang ketua OSIS juara 1. Ya. Karena ambo ingin ke sekolah itu tamat sanawiyah ke PGA Gunung Pengilut. Tapi amak mengecian jangan tinggal dari seorang di kampung. Sehingga tak pasulah masuk SMA. Di SMA itulah pandai berdakwah. Di tamat sanawiyah. Jadi kelas 1 SMA itu pun tidak terduga. Kemungkinan untuk faktor ketika pagi hari Senin mulai upacara di SMA, kepala sekolah mengimbau, yang dari sanawiyah maju ke muka. Dicali udang tak ada nama maju. Maju lawak ke muka seorang, langsung disuruh pidato pendek dan doa. Itu penampilan pertama tuh, Pak. Jadi alhamdulillah
sudah saja tampil pidato pendek, langsung doa upacara hari pertama SMA. Seluruh penduduk SMA Padang Gantiang memanggil Abu Buya. Itu mulai nih. Didapik galako sekali, wisuda langsung. Nah, sehingga itulah yang memotivasi awak untuk berdakwah. Itu kisah. Bapak dan Ibu, kembali kepada persoalan wali kulli ummatin ja'alna mansaka tadi, bahwasanya kita disuruh berkorban itu setidak-tidaknya itu bagabaloh 6 bulan merasakan bagaimana tautan hati awak jo binatang ternak. Coba lihat sekarang di YouTube, payah berpisah jo jawi jo ibu-ibu karena jawinya kan dikorbankan sampai badukung jawi itu jo ibu. Nah, gue cari di TikTok, di YouTube, bagaimana orang-orang yang sudah terpaut hatinya. Nah, kalau yang dari Thailand itu anak gadi yang bagalo kabau itu populer benar tuh, ya, sehingga seluruh kabaunya kalau lama dengar suaranya berlarian pulang, ya. Nah, hebat pada hari ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, 3 binatang yang pernah bercoba bagabalo, kambiang, kemudian kabau ambo menerima upah merancak sawah dulu Pak. Itu di kelas SMA tuh kami punya kabau 8 iku. Ketika di masa SMA di upah kami menerima upah merancak namanya Pak. Di sawah itu dirancak di kabau. Sudah itu melindi, membajak. Kemudian Jawi mencoba keluar 2 iku. Jadi binatang yang 3 itu, kalau di ayat 36 Allah mencontohkan wal budana itu onta. Coba kamu lihat kehidupan onta itu, ya. Nah, maka onta itu punya kehidupan apa? Pertama, bisa menahan air yang diminumnya itu bergalon-galon dan bisa disimpan di dalam lambungnya itu sampai 3 sampai 5 bulan. Jadi kalau lah minumnya, tapi dia enggak 3 galon sampai galon, itu sampai 5 bulan cukup persediaan air onta. Dan onta ini binatang yang paling setia, ya, paling setia dan kemudian menjaga tuannya itu onta. Maka diceritakan di ayat ke-36, wal budna ja'alna lakum min sya'airillah. Lihatlah onta itu dijadikan bagi kamu sebagai syiar agama Allah. Nah, kalau dia musim haji itu apa Ibu? Pak Lurah lain ke tempat penyembelihannya Pak. Tak ada KB dimasuk di pintu tuh hanya bikuan celer. Baiklah. Ya. Pakai cangkuk coba, tap, rabah. Biko masuk loh. Begitu bergiliran mereka masuk. Di awal lah barana mengambil risiko merontak aja. Ya. Jadi diceritakan ikhlasnya, Pak. Ikhlasnya. Karena disebutkan onta itu mau dikorbankan, maka dia ikhlas mendatangi tempat penyembelihan. Nah, di haji dulu mencari 2002 balik itu memang dahsyat. Dan kalau kini awak ingin mencari, buka nanti proses penyembelihan onta. Oh, nampak dia awak udah pakai KB, dinyo maju saja, kemudian tukang jagalnya hebat, pisaunya bercangkut menikah, itu 9 lalu saja. Apa? Masuk. Jadi enak. Nah, jadi Allah menyuruh kita wal budana ja'alna lakum min sya'airillah. Kami ciptakan onta itu bagimu sebagai syiar agama Allah. Haji umroh syiarnya nak inna safa wal marwata min. Nah, sesungguhnya Safa Marwah itu juga syiar agama Allah. Jadi bagi yang berangkat haji syiarnya Safa Marwah, sa'i. Nah, bagi kita yang nak berangkat syiarnya berkorban. Ya, itu dari dalil. Nah, kemudian sebelum kita berkorban dan sabananya nanawa bantai itu nanawa babi itu apa? Nah, sebetulnya karakter daripada binatang
yang melekat pada diri awak. Kambiang makanannya 1001, tapi berpantang memakan rumput yang sudah awak injak. Berpantang dia, kalau kita gembalakan kambing itu tak namu memakan yang kotor. Itu binatang. Kata orang tua-tuamu atau ayahmu ketika itu, apa yang dimakan kambing boleh awak makan. Ya. Jadi rumput segala macam lain takana di bapak ibu. Kalau ibu-ibu umpamanya pergi ke pematang sawah, anan takana rumput yang mulia di sayur karoma. Tahu ba? Ada sebagian itu karoma, nama daun karoma namanya, itu di sayur. Jarang basuh pinina. Nah, kalau ada belum. Layau tuh masuk ke sawah itu banyak yang bisa. Pokoknya anak dimakan kambing itu boleh kita makan dan dia tidak beracun. Kambing paling tahu mana makanan yang beracun. Nah, kalau Jawi nyos bisa memproduksi maulang. Jadi nyos sabu saya dari rumpikan dulu, nyos masuk ke karungnya, ya sambil duduk. Itu nyulang punya balik. Ya, itu hebatnya Jawi. Dan di dalam Jawi itu diceritakan dalam surat An-Nahl ayat 66 bahwasanya kami yang mengeluarkan susu dari sapi itu di antara kotoran dan darah, dan kami jamin tidak ada amisnya. An-Nahl 66. Jadi di Jawi itu banyak pelajaran. Ya. Tapi dia umat Nabi Musa bertanya-tanya aja jawinan mah dan kadidabian. Kan itu nak. Sehingga panjang ceritanya. Sehingga surat Al-Baqarah surat terpanjang karena banyaknya kisah tentang sapi betina. Modelnya, warnanya, mana dicari, kami tanya gitu Pak. Ketika sapi betina diceritakan untuk dikorban. Untuk ada yang disuruh di Dabir mencari seorang pembunuh, ya. Jadi setelah didabir, diambil ekornya, dilacikan ke orang yang mati tadi, sudah itu ditanya siapa membunuh, sehingga diceritakan. Itu kisah sapi betina. Kalau bahasa Padangnya sapinar jawita, kamanakan datuk langun, main di sawahan, tinggal di pakandangan, ya. Itu sawahan, sudah tuh ujung sawahan apa namanya? Simpang kandang. Nah, di sapinan Jawita tuh mainnya di sawahan, tinggalnya simpang kandang. Jadi sapi banyak pelajaran. Yang bisa mengunyah makanan yang sudah masuk ke dalam perutnya. Ya, sampai betul-betul diserap gizi yang ada di dalamnya. Nah, di sela-sela besok kita ke membala parwinya, nampak oleh kita di situ rumput yang selang hijau, yang baru, yang lama. Di sela-sela itulah Allah meletakkan susu. An-Nahl 66. Kami yang memisahkan antara kotoran dan darah, dan kami keluarkan susu yang bening, tidak amis sama sekali. Itu jaminan dari Allah. Ya, maka Bapak Ibu pelajaran dari sapi. Kemudian kenapa babi diharamkan? Kan binatang itu. Ya, babi itu diharamkan Bapak Ibu. Kalau dari segi kesehatan semuanya sudah paham, ada cacing pita. Ya, kemudian ahli kesehatan membantah, bagaimana kalau bisa kami menghilangkan cacing pitanya? Kami barasian yo, kami maka kemudian uji coba di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid itu oleh seorang Abu Nawas, Bapak Ibu, diletakkan ayam, kambing, babi di dalam satu kandang. Yang pertama ayam jantan dan ayam betina sepasang, kambing sepasang, babi sepasang. Itu Abu Nawas mengadakan penelitian.
Nah, kemudian Bapak Ibu, begitu dibuka kandang ayam tadi dari tabirnya, kemudian dimasukkan ayam jantan ke dalam kandang tadi. Maka ayam jantan yang lahado di dalam tadi, dia akan manggalapuh, menyerang langsung jantan dan datang kok. Begitu dia mempertahankan pasangannya, tidak boleh diganggu oleh jantan lain. Ketika kambing itu pulau, jadi kambing tadi sepasang, begitu dimasukkan kambing jantan, terjadi perkelahian demi mempertahankan dan menjaga perempuannya. Tiba di babi Pak nak do sekete Allah. Nah, baiklah. Nah, itu makanya karakter babi itu. Maka siapa yang memakan daging babi, karakternya dia tidak akan peduli lagi istrinya digoda orang, anak gadinya digoda orang. Itu karakter yang akan timbul dari makan daging babi. Coba bayangkan akibatnya. Ya. Kalau makan daging kambing, mbek tadi. Insya Allah sama-sama. Jadi kalau Bapak Ibu sering makan gulai kambing, itu nanti keluarganya akan akur-akur saja. Itu karakternya. Janjian awak setiap Selasa dan Kamis di Cipangujek. Kamu tadi setiap Selasa Kamis sama makan gulai kambing di Ujek. Ya. Itulah. Tak ada tensi kambing gono. Ambo maka kalau apa makan gulai kambing, ambo makan gulai cebada, tensi ambo capek naik. Tidak ada kambing tensi dong. Kalau ambo diaki gulai cebada, pak makan gulai kambing, atau tensi ambo naik. Ya. Tapi kalau sama-sama gulai kambing, aman, tak naik. Ya. Nah, jadi kambing, Nabi itu pulang perang, itu domba itu bisa dipotong, kemudian pahanya itu Nabi sambil pagatok menjelang makan. Di pahanya itu beliau bakar, siram dengan minyak zaitun, kemudian ditaburi bawang, itu ditambah madu, itu kebiasaan Nabi. Dan itu dopingnya Nabi. Dopingnya Nabi. Ya. Jadi daging kambing itu sangat bagus. Nah, beda-beda awak korban yang kambing minta daging jawi. Ya. Nah, jadi boleh daging kambing itu sangat bagus. Kemudian sapi juga. Sapi itu dagingnya bagus untuk kesehatan awak. Nah, kalau babi tadi itu karakternya. Jadi kalau sesuatu yang awak makan itu akan membentuk karakter awak. Ya. Pokoknya babi tadi haram. Haram hukumnya dimakan karena karakter yang ditimbulkannya. Aku ciptakan babi itu kata Allah untuk menjadi cleaning service di bumi. Itu Allah pengertian. Andai kata kota Padang gebak, nak perlu dapat lurah pakai petugas kebersihan. Pelihara selah babi, seraan di kota Padang kota Padang akan bersih. Begitu dahsyatnya babi. Apa saja akan dimakannya. Ya, dalam satu malam kota Padangnya akan bersih. Itu Allah sendiri mengatakan. Bahkan kalau tidak ada yang akan dimakannya lain, tahinya sendiri akan dimakannya. Nah, begitu dahsyatnya, kotornya. Maka Allah sebutkan dalam hadis qudsi, apakah kamu tega jasadmu yang kamu ciptakan suci, bersih, dimasukkan sampah yang ada di bumi yang dimakan oleh. Jadi kok perdebatan antara seorang pendeta dari Yunani dengan Harun al-Rasyid. Wah, kalau muka diharamkan babi itu, proyek gagal dari Tuhan kau. Begitu merah muka Harun al-Rasyid ketika itu. Nah, sudah diciptakan sudah itu sudah diharamkan balik. Nah, itulah kemudian dijadikan penelitian oleh namanya Abu Nawas, dan Abu Nawas menjawab pertanyaan pendeta tadi. Salah satu penelitiannya itu dibuatnya kandang di dalam istana Harun al-Rasyid, 3 kandang ayam, kambing dan babi.
Kalau ikan, kalau ikan di dalam lawi, walaupun tinggal di dalam lawi bagaram dan badan pantang asin. Ya nak, lamati pulau makanya digarami balian. Dan dia termasuk bangkai yang boleh dimakan, belalang dan ikan. Ya, Bapak dan Ibu, itu karakter daripada babi, maka dia diharamkan. Ya. Kemudian DNA babi itu kalau gitu ambil DNA-nya DNA manusia. Ya. Jadi kalau diambil DNA babi itu sama dengan DNA kita manusia. Itu salah satu. Nah, kemudian ada wawau. Wawau kan diceritakan dalam apa nak? Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 176. Faksusil qososo la'an lagum tatafakkarun. Ceritakanlah kisah anjing kepada mereka supaya mereka berpikir. Apa ciri-cirinya anjing tuh? Kita pending dulu. Nanti pertanyaan tentang kurban tersinggung. Al-A'raf 176 surat ke-7. Sarati ke-76 ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Dan kalau kami biarkan mereka, maka kami tinggikan derajat mereka. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tetapi mereka tinggal di bumi. Wa taba'a hawa, mengikuti hawa nafsu. Famasaluhu kamasalil kalbi, maka misal mereka itu seperti anjing. In tahmil alaihi yalhas, berjalan duduk lalu lidah keluar tarwi. Au tatsruku yalhas. Zalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina. Demikian kami misalkan orang-orang yang mendustakan ayat kami. Faksusil qososo la'allakum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kisah anjing ini kepada mereka, semoga mereka berpikir. Buya Jemalis Aziz, mungkin ada di antara Bapak yang pernah bertemu beliau, orang Batu Sangka, tapi Buya Gadang yang ahli fikih. Beliau mengartikan, menggambarkan anjing itu ampe sifat karakternya. Satu, tinggi duduk pada taga. Tinggi duduk pada botok, atunya. Yang kedua, lidah selalu terjulur, menggambarkan, nanti dikaitkan dengan ayat seorang hamba itu kalau diberi satu lembah emas, dia tidak merasa puas, dia minta lembah kedua yang berisi berlian. Itu gambaran oleh Buya, bahwasanya anjing itu tidak pernah puas, terjulur lidahnya. Yang ketiga, siapa yang memberi makannya, itulah tuannya. Kalau tuannya lupa magi makan, tuannya akan dimakan. Itu herder. Nah, yang terakhir di KB Jalan Tayame, diagi karpet mewah, dibuen kandang rancak. Kalau lape, dia cari hijau. Itu tidak berubah. Nah, jadi Bapak Ibu. Nah, kemudian binatang anjing ini binatang setia di bawah onta. Jadi anjing kau di bawah onta setianya bang. Di Jepang dibuat tugu anjing. Kan ada filmnya. Anjing yang setia menunggu tuannya bertahun-tahun, kemudian membeku karena es, dan kemudian dibikin patung anjing yang setia. Walaupun bertahun-tahun tuannya barangkali kayak parang, ya. Kemudian masih ditunggu. Nah, Bapak Ibu, anjing boleh menjadi anjing pemburu. Jadi kalau berburu rusuh, dilape anjing pun Bismillah, ya, Bismillah ya Allahu Akbar. Aku anjing tadi mengajak, kemudian ditangkupnya rusuh tadi, apa nanya gigi, pokoknya lehernya. Maka kemudian bagian leher tadi dibuang, yang lain halal untuk awak.
Tapi kalau anjing tadi mambil jatahnya, kan sudah nyeburu binatang tadi, hanya anjing lehernya makan dagingnya. Ketika itu semua daging tadi haram. Begitu. Jadi anjing itu boleh jadi pemburu, dan ketika malapiannya baca bismillah. Ya, maka gigitannya tadi itu sudah menjadi sembelihan. Nah, tapi kita harus tahu bagian mana yang digigit oleh anjing tadi. Kemudian kita buang, yang lainnya halal. Tapi kalau gigi sagumpa bagian leher dimakannya, maka semua daging tadi sudah haram. Nah, apa masalahnya? Karena tidak boleh menyembelih dengan tulang. Anjing menggigit itu dengan taring tulangnya. Ini salah satu syarat korban, tidak boleh mendadia di tulang. Setajam apapun tulang, haram hukumnya. Tidak halal binatang tadi disembelih dengan tulang. Mulai tulang dari Medan dah. Ada tulang dari Medan sekarang. Ya, tidak ada. Jadi subuh kan ada tambah. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi tulang tidak boleh menjadi senjata untuk melaksanakan pensembelihan. Lah, kita dudukkan karakter binatang. Jadi sesungguhnya yang kita sembelih itu adalah karakter. Ya, kenapa tidak boleh makan babi? Karena karakternya tidak memiliki dayus namanya. Apa dayus itu? Seorang laki-laki tidak cemburu pasangannya didekati oleh orang lain. Didekat saja udah boleh. Ya. Nah, apalagi kalau sudah diganggu, sudah di WA, sudah itu dayus namanya, tidak mencium bau surga seorang laki-laki kalau dia dayus. Tidak cemburunya istrinya digaduh oleh yang lain. Tidak cemburunya putri-putrinya digaduh oleh orang lain. Begitu dayus. Maka babi tadi itu yang tidak dimiliki. Kambing baru jadi masuk jantan, dan begitu dia. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini karakter yang perlu kita kenal dengan binatang ternak. Kalau karakter Jawi di dahuluannya nanipak, di belakang mana dua, di sabala Jawi kalau diletakkan di sabala gelisahnya, ya, gelisahnya. Ya, main dos ya. Dikot di belakangnya mana dua, di belakang di mukonya menyipak, di sebelah gelisah. Maka bagaimana cara menundukkan sapi tadi kalau gelisah di sebelah? Maka talinya tadi awak paci, kemudian tangan awak siku awak menyenggolnya. Itu tanam. Tumangkonya ibu kami gandeng letakkan sebelah kita, paci tangannya. Nah, sebelah kanan loh, sebelah kanan, sebelah kiri. Karena beliau diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri. Nah, maka letaknya di situ beliau dia akan nyaman. Bimbinglah kataku ame tambah sanang. Ya, insya Allah. Ya Pak Putra Agam. Lah, kita simpulkan tentang kurban. Di sini disebutkan tadi tentang kurban tokoh Al-Arab. Fa iza wajabat junubuha fakulu minha. Kalau sudah jelas matinya dari korban tadi, binatang korban, maka makanlah sebagiannya, sepertiga. Itu disebutkan sepertiga. Jadi kalau Bejawi bari 60 itu 20 kilo hak peserta bagi 7. Tapi dua setengah seorang. Ya, lengkap itu. Sebetulnya seluruhnya kalau boleh, kalau pandai awak mengolah, mulai dari kulit sampai ke kaki sampai ke semuanya dapat peserta. Ya. Karena disebutkan di situ sepertiga dari binatang kurban untuk peserta kurban. Kemudian ada yang membagi. Kalau sepertiga, kalau 20 ekor jawinya dikumpulan dulu, begitu. Sama, hasilnya akan sama. Ya.
Kalau 20 ekor ke Jawi berarti orangnya nanti Jawinya berasa 20 kali 60 apa maunya 1200 bareknya Jawi tadi sadonya atau itu dibagi jo sepertigo dari 1200 sampai nanti kilo dibagi dengan banyak peserta korban. Ya, kalau 20 ekor Jawinya 2 kali 7 syaratnya sampai 10 orang. Kan di sini itu 2 anak. Jadi Bapak Ibu sepertiga. Kemudian wa'at imul qonya, berikan kepada yang tidak meminta. Ada warga Baitur Rahim, warga Nurul Ikhlas, warga Toibah nyo pasrah saja di rumah. Diantar kode kupon jadi tidak diantar yang saya itu namanya wal qonya, yang tidak meminta, dia tidak minta. Kalau tiba tidak di kupon, dia terima, dia jakui. Kalau tidak diagih, dia tanang-tanang saja. Aku perlu kita jeli di situ. Jadi berikan kepada yang tidak meminta, wal mu'tar, kepada yang meminta. Kau menjelang hari Minggu, kau ketua, kau lah mana saya kau. Kau kami ada oleh ketua, bertibo ada kupon lain tu wal mu'tar namanya. Ya, wal mu'tar. Jadi mereka yang aktif meminta, jalani masjid kesadonya, Ketoibah nyopai, ke Nurul Ikhlas nyopai, ke Baitur Rahim nyopai. Ya, jadi boleh berikan kepada yang meminta dan yang tidak meminta. Nah, kemudian banyak tentang tulai kulit. Sekarang sangat viral. Seluruh ustadz-ustadz membahas masalah kulit. Tidak boleh dijual. Kalimatnya tidak, jangan putus sampai di situ. Ya, boleh dijual, kemudian hasilnya dibagikan kepada fakir miskin. Saya yang menjualnya boleh panitia korban, kemudian berikan. Ketika awak membagikan daging tadi, cari orang menerimanya. Bisanya kamu masak tuh indah tuh. Ada di antara jemaah kita, lah dapetnya daging tuh nyori saulo bah kamu masak. Lah dua ndak do pemasakan ndak do pembalisan ndak do. Ya, itu ditambahkan dengan daging, dengan uang penjualan kulit. Atau kemudian kulit ini langsung diserahkan ke panti, orang panti yang menjualnya boleh. Ya, yang penting seharusnya kalau di zaman Nabi kulit itu dibagi karena semua mereka pandai mengolah kulit, Nah, kalau diantar ke si jange batu sangka menjadi kerubuak jange. Tapi ini arago lah populer juga. Satu kulit sekarang dihargai antara 75 sampai 90 ribu. Enak. Jadi boleh dijual. Kemudian cara mengambil, pertama karena di Padang sudah diatur melalui panitia dan pembagian melalui kupon, patuhilah melalui kupon tadi. Ya, barang yang kawat terima. Ya. Kemudian setelah dibagi, yang lain-lainnya lutui, kapalo, ya, ketika sudah tidak dibagi lagi, baru di situ nanti panitia mengumumkan. Saya nak masuk kok, ya, saya nak mau lutui kok. Kalau itu dilakukan dengan baik, maka itu akan enjoy, ya, akan enjoy. Maka sehingga menikmatinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, itu tugas kita panitia. Kalau kami di Padang Gantiang nih sampai kini tidak ada panitia kurban membagian. 7 peserta, jadi ke Jawi Kabau kami ajak Kabau sudah didabi Kabau Bapak Ibu dibagi 7 dagingnya serang ke peserta kurban. Inilah yang mantan kadun sanak-sanaknya. Itu sampai hari ini masih berlaku kan? Ya, jadi tidak melalui panitia korban.
Nanti orang yang menerimanya tahu, saya nu berkorban utang mulai dapat seketek. Begitu. Di kampung ini di Padangan Tiang masih model itu. Ya dan Zulfami itu tak terbawa lo dan Zulfami itu orang Padangan Tiang lah. Ya, ya. Itu masih berlaku sampai kini. Hubungan silaturahim. Jadi ambo berkorban, ambo tahu nak kamu aja, tentu di sana sudah tuh nanda ke rumah. Kalau tidak dapat, mereka tidak ada masalah. Ya, itu yang ditambah insya Allah masih berlaku. Ya, kalau di Padang itu kan berubahnya pembagian kebanko dari tahun masuk tahun 90-an. Sebelumnya model-model itu dulu. Tahun 90-an Pak Lurah Lurah ya Lulai. Itu 90-an. Sama dengan keberadaan panti di Sumatera Barat. Panti itu hadirnya tahun 60-an. Ya, panti asuhan, Pak. Kenapa hadir panti asuhan? Karena hilangnya tugas mama terhadap kemanakan. Jadi mama tadi memangku, ya anak dipangku kemanakan di bimbing. Kemudian merosot hilang, maka berdirilah panti asuhan Muhammadiyah dan Asia. Itu tahun 60-an. Bergerusnya tugas mama kemudian digantikan oleh panti asuhan. Itu barangkali Bapak Ibu tentang kurban. Barawak jadinya hari ko 9. Sama Ambojo di Masjid Darussalam penuh 9. Cuman menjelang sore beko dapat kabar dapat jatah dari Wowo ko. Untuk Masjid Darussalam. Ya, beko sore pastinya mudah-mudahan karena di Kamantawai lah diserahkannya 7 balaiku lain dapat lemaran duit sih kamu sedih awak ya jadi mudah-mudahan sore bekol lah do kepastian juga jadi 10 ekor mudah-mudahan semental lenak ya biasanya semental ya. Itu barangkali bapak ibu-ibu ya relasi ya ya syarat kurban tadi pertama kita yang berusia yang kurban itu kan dinilai 1 ekor senilai 1 ekor sapi. Ya. Kadang kita kelompokkan menjadi 7, jadilah dia sapi. Kadang tidak tercapai, maka ada upaya dilakukan oleh panitia. Ya. Mungkin 5 kita penuhkan tetap dengan memotong sapi. Pertanyaan, kalau itu memungkinkan lah atau dibolehkan kalau dengan sapi yang senilai apa kan tidak bisa. Tapi kalau sapi betina mungkin boleh enggak itu kita berkorban dengan sapi betina. Atau kelompok tadi yang 7 kita jadi tambah 3 10 jadi sapinya 1 tapi yang besar. Yang besar. Nah, mau penjelasannya. Ya. Dalil 7 sapi itu 1 ekor sapi 7 orang itu itu diambil dari kalimat Nabi ketika mengucapkan ini korbanku dan ini korban keluargaku kan begitu kata Nabi kan. Jadi dari situ maka diteliti oleh sahabat siapa keluarga yang dimaksud oleh Nabi ya siapa yang dimaksud oleh Nabi karena beliau berkorban itu sudah di Madinah, Khadijah tidak ada. Ternyata ketika itu beliau berkorban dengan 6 orang istrinya dan beliau 1 orang. Itu dalil ya beliau menyatakan ini korbanku dan ini korban keluargaku. Nah, dari seekor onta. Jadi itu diambil dalil bahwasanya beliau berkorban 1 ekor onta kemudian dinisbatkan jadi 7 orang ya. Kemudian tidak cukup orang 7 Jawi ya Jawinya Tito Balijo ya cuma 5 di sinannya ya 5 dan tidak ada masalah ya karena 1 orang pun bisa boleh jadi 1 ekor sapi kan itu nah jadi 1 orang 1 ekor sapi boleh. Kemudian kalau Nabi mengatakan justru banyak. Nabi selalu
berkorban 2 kali. Ini korbanku dan ini korban keluargaku. Beliau ambil onta satu lagi, ini korbanku dan ini korban umatku. Kalau umatku banyak tuh. Ya, masih seekor. Ya, jadi kalau dalil itu tentu boleh 10 orang. Tapi dengan 5 ekor sama dengan 5 orang peserta, nah, kini mantan ketua DPRD Sumbar itu menyediakan kalau panitia tadi tidak cukup pesertanya, jadi 5 orang sebelum dapat beliau sudah siapkan sapi yang untuk 7 ya, sudah disiapkannya. Jadi artinya syarat dan ketentuan kurban berlaku ya. Nah, itu kami di situ ke Batang untuk mencukupi ada 9 bertahan dia ke 5 orang. Nah, kemudian dia sudah menyiapkan ado sapinya Ustaz. Nah, ambo satu lo di dalam tuh beko. Nah, itu nah, ternyata cukup jadinya 9. Tujuan. Jadi Bapak Ibu, Bapak boleh ketika Nabi tadi menyebutnya ini korbanku dan korban umatku, berarti dari 1 ekor banyak orang. Ketika Nabi tadi ini korbanku dan ini korban keluargaku, kemudian ditanya ketika itu tidak masuk Fatimah, tidak masuk siapa? Aisyah karena sudah istri dari Ali bin Abi Thalib. Maka dihitung oleh orang Aisyah, orang keluarga Nabi, ternyata 7 orang istri beliau yang masih hidup. 6 orang istri beliau dan beliau seorang. Dari situ dasar. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu boleh walaupun kalau sapi betina sebetulnya boleh, tapi sekarang pihak karantina, pihak peternakan tidak membolehkan karena khawatir tidak berlanjutnya keturunan sapi itu. Jadi makanya dianjurkan sapi jantan. Ya, bahkan di satu daerah sudah dibuatkan perdanya tidak boleh menyembelih sapi betina. Ya, sudah ada satu daerah di Indonesia yang tidak membolehkan disembelih sapi betina. Ustaz, Ya, kemudian kalau peserta itu yang setuju korban itu kambing, ini penjual sapi. ya, ya. Ditapek buat wujud tuh Pak, sehingga awak yang mengerti kok kemudian melakukan. Masuklah Ibu ke kelompok sapi itu biar berpindah ke kambing. Nah, itu jalan yang kami berikan. Kebetulan ada batigo tuh Pak yang datang. Ambo kalau tidak didawi tidak jadi dong. Baik itu mana? Nah, sehingga kebetulan kami hari ini 1 seko Jawi sekeluarga, ambo orang rumah anak-anak 1. Jadi aku sampaikan, silakan masuklah ke kelompok 1 ya, biar kami pindah ke kambing. Begitu. Jalan keluar ya. Panitia bisa memaksakan itu sendiri. Ya. Kalau memang harus beli kambing, tapi setan setuju. Kami beli kambing apa? Setuju. Boleh cukup itu jual. Ya. Jadi itu kebijaksanaan awak. Jadi kalau memang ingin tetap untuk melaksanakan kurban, dipindahkan kelompoknya ke kelompok sapi. Kemudian yang mau pindah ke kelompok kambing, karena pembagiannya nanti yang paling yang kebalikannya adalah Pak, nyoba korban ke kambing, abo daging Jawi yo, jelas lu minta tuh, ya. Iya Pak. Kambing. Sudah kebanyakan. Assalamualaikum. Itu sudah mendapat, Abo jadi ikut korban. Ya. Dan sudah mendapat. Jadi kaki itu kan atau itu hitungnya dengan kaki itu kan. Kalau ada yang bola kaki pelatihan, kaki yang dibawa pulang tuh bagi itu peserta apa merusak korban gitu. Kaki kalau juga buat kaki kan ada bisa. Itu yang ambil peserta kan. Ya. Dia ketua ambil peserta dia. Karena kaki bisa serang kan, dibawa pelatihan. Iya. Bagaimana? Jadi kalau peserta tadi sudah dijelaskan
haknya sepertiga. Jadi dengan sepertiga tadi kalau dihitung oleh panitia. Nah, itu sudah masuk sadonya kulit situ, kepala, kaki. Nah, ketika dia menambah haknya, ya, menambah haknya itu sebagian ulama menyebutkan kanai. Kenapa kanai? Karena dia jatahnya hanya sepertiga. Ya. Jadi sepertiga. Kalau di bawah kaki cie, artinya labatan tambah separuh. Ya. Kecualinya begini. Yang boleh itu sudah dibagikan seluruhnya, kaki tinggal. Ya. Yang kamambau nak boleh. Ketika itu panitia boleh menyampaikan. Ada tak yang kamambau kaki? Nah, itu kepala juga itu. Tapi sebagian kepala kan ada nama buka, langsung dibuka. Tapi kalau dari awalnya mengambil, nah nanti hitungannya lebih tidak dari sepertiga haknya. Tadi 2,5 kilonya kan 2,5 kilo tadi kalau kita 60 dagingnya. Nah, kemudian dengan ditambah tadi, di situ khawatirnya. Sehingga terjadi perdebatan kan tidak boleh daging korban itu digulai katanya kan, ya kalau itu akan dimakan hanya oleh panitia karena itu termasuk upah kan ke situnya nak. Nah, kemudian lahirlah kalau si peserta korban relanya dagingnya diambil untuk digulai tidak ada masalah. Nah, kami lakukan itu di Darussalam begini karena ambo yang lain memberontak tidak mau. Kebetulan ambo tujuh orang anak kata ambo ambilan daging kelompok 1 ya atau kelompok kami silahkan digulai ya. Nah, barang nanti enggak besok untuk kami lah itu kami terima sehingga itu halal karena hak kelompok 1 ambo izinkan untuk digulai. Jadi kami bisa hari Rabu itu menggulai. Ya, gotong royong itu boleh makan bersama. Jadi tidak panitia saja. Jadi masyarakat peserta korban ikut makan. Boleh. Kalau sampai itu yang sampaikan ke jemaah itu besok itu ambil daging sapi kok itu mulai kita berdoa gitu buat kalian. Ya. Setuju nak peserta? Setuju ya saudara. Setuju. Enggak usah gue per orang kok daging lain ambil itu untuk mulai dah itu. Boleh. Karena sudah setuju. Ya, kalau sudah setuju. Nah, sebetulnya kan daging itu dibagikan dalam keadaan mentah. Kalau korban, kalau akikah dibagikan sudah telah dimasak. Akini korban ko awak masak dulu, kemudian awak bagi dulu, dan awak makan lo bersama, tentu akan lebih mulia, ya, nah, akan lebih mulia. Dulu peserta go, Ya. ada, abo beko minta kaki kecil, Ya, maaf menurut. ya itu pertanyaan ketua tadi. Itu pertanyaan. Kalau melebihi dari haknya tadi. Maka ketika itu sebelum dikatakan tidak sah, setidaknya lah subhat karena laba-labi yang dari timbangan. Ya. Nah, demikian Bapak Ibu yang dapat kita sampaikan. Selamat menikmati daging korban. Boleh tak daging korban dijual? Pertanyaan terakhir. Boleh tak daging korban dijual? Boleh. Pak Lurah mengalih sate, Baitur Rahim magia, Nurul Ikhlas magia, Toibah magia. Apa karena jual Pak mengalih sate? Ini apa jual daging tadi karena usaha apa itu? Halal, ya. Kenlah apa nah? Tapi daging korban di sigo yo nak boleh ya. Yang kalau sudah menjadi hak awak dan profesi Pak manggale bakso, manggale soto, manggale sup, silahkan daging itu sudah menjadi hak apa. Kalau seorang memakannya tidak tadi, maka akhirnya menjadi modal. Jadi boleh, ya. Demikian Bapak Ibu. Kalau untuk pada le ya. Kalau lebarnya
Ya, daging korban boleh. Ya, selama itu hak awak, jatah awak. Ya, selama jatah awak. Jadi kalau peserta 7 orang tadi kalau 20 kilo, ya nak, dibawa untuk baralek boleh. Ya, boleh. Karena itu sudah menjadi hak awak. Nah, jadi itu namanya babi gut kayu bian. Ya, makasih, mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Luar biasa kita majelis ilmu kita pagi ini. Kita dapat tambahan ilmu dan menyelesaikan masalah-masalah kita di bidang kurban. Mudah-mudahan. Kemudian perolehan infak terbaik kita subuh ini berjumlah 260. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan berkah. Dan kepada yang berinfak barokah dan sedekah kiranya memberikan balasan pahala adanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sekaitan dengan Idul Kurban, di masjid kita Baitur Rahim, bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha akan kita laksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Khatib insyaallah adalah beliau Ustaz kita Haji Karimis Tanjung SHMM, dan imam insyaallah Azan Muhammad Akbar SPD. Kemudian Bapak dan Ibu, pelaksanaan kurban kita untuk lebih leluasa waktu dan maksimal waktu kita laksanakan. Yo ayah panitia kita menung. Nah, kurban kita laksanakan hari Kamis. Tamanum ya. Hari Kamis. Kemudian untuk itu ayah mengatakan kemarin besok kita gotong royong membersihkan lokasi penyembelihan. Ibu-ibu gotong royong mempersiapkan apa yang disampaikan oleh Buya tadi, karena sudah menjadi kebiasaan dan tradisi kita melaksanakan doa kurban di masjid. Nah, doa kurban di masjid tadi kita ambilkan daging dari semua peserta kurban, karena sudah kita sepakati dan setujui. Nah, ini kita ambil bagiannya sedikit-sedikit, nanti kita jadikan doa selamat, doa untuk peserta kurban. Kok nak mendoa lo di rumah balik kuliah ya? Nak mendoa di rumah kuliah silahkan. Luar biasanya adalah ketika peserta pekerja kita melaksanakan tugas proses kurban, hanya bisa makan basamu Jawa. Hanya bisa makan basamu Jawa. Inilah luar biasanya nikmat Allah untuk kita. Jadi kami ingat sekali lagi, besok seluruh peserta kurban, seluruh panitia, seluruh jemaah kita harapkan dapat besok hari Sabtu Minggu kita hadir, kita melaksanakan gotong royong mempersiapkan tempat atau lokasi penyembelihan. Ada lagi disampaikan Ketua? Pak Ketua? Sudah. Jadi iya Pak. Sholat kita di masjid tidak cukup di dalam, ada di atas, kemudian di luar kita bentangkan juga pada kopi. Jadi itulah beberapa hal penyampaian yang kami sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kebersamaan, mudah-mudahan semangat kerjasama kita ini akan terpelihara terus, sehingga setiap kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan terlaksana dengan sukses dan baik. Sejalan dengan itu di Toibah, bila Rabu hari pertama kita kurban di Toibah. Kita bahu-bahu kerjasama
bagaimana sukses kegiatan keagamaan di tempat kita, termasuk Nurul Ikhlas. Mudah-mudahan demikian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.